Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron alaika ya Allah, wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, seperti biasanya, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. Anak-anakku sekalian, pada waktu yang lalu kita telah mempelajari tentang cabang-cabang ilmu dari ilmu hadis dirayah maupun riwayah. Apakah kalian masih ingat? Ya, betul. Di antaranya yaitu ada ilmu rijalul hadis, yaitu ilmu yang mengkaji tentang perawi-perawi hadis. Ada pula yang namanya ilmu waribil hadis, ada ilmu talfiqil hadis, ada ilmu nasi wal mansuh, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang menghapus hukum dan hadis yang hukumnya dihapus. Ada pula ilmu asbabul wurud, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang latar belakang maupun sebab-sebab hadis itu terjadi. Ada pula ilmu jarh wa ta'dil, yaitu ilmu yang dipakai untuk menilai perawi hadis. Apakah perawi hadis itu baik, adil, sikoh, kuat hafalan, suka berdusta, ataukah sebaliknya. Setelah mempelajari itu semuanya, mari sekarang kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang manfaat mempelajari ilmu hadis dirayah. Ketika umat Islam meyakini bahwasanya hadis Nabi merupakan sumber hukum dan pedoman hidup yang utama setelah Al-Quran, maka mengkaji ilmu hadis menjadi sangat penting. Ada beberapa manfaat mempelajari ilmu hadis, antara lain yaitu kita dapat menyeleksi hadis-hadis secara akademisi, dalam artian sudah diuji kebenarannya sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Kemudian yang kedua, dengan mempelajari ilmu hadis, kita dapat mengetahui hadis-hadis yang sahih, dalam artian bisa sahih sanadnya, yaitu bersambung sanadnya dari awal hingga akhir. Perawinya bisa dipercaya, kuat hafalannya dan perawinya tidak cacat. Ataupun sahih matannya, dalam artian redaksi hadisnya itu benar-benar dari Nabi, tidak ada kejanggalan, tidak ada kecacatan, maupun tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ada pula kita bisa mengetahui hadis-hadis dhaif, baik dhaif dari segi sanadnya, dalam artian sanadnya ini terputus-putus, atau perawi yang ada dalam sanadnya tidak diketahui ataupun punya sifat berdusta dan lain sebagainya. Atau dhaif di dalam matannya, dalam artian redaksi hadisnya tidak benar-benar dari Nabi atau berasal dari buatan selain Nabi, atau biasa disebut dengan maudhu. Ada pula hadis hasan, hampir mirip dengan hadis sahih, bahwasanya persyaratan hadis hasan ini harus adil, kuat hafalannya. Tetapi kalau hadis hasan, bedanya dengan persyaratan hadis sahih hanya terletak pada kurang sempurnanya hafalan perawinya. Kemudian kita dapat mengetahui hadis mauquf, dalam artian hadis itu atau ucapan-ucapan itu berasal dari ucapan sahabat. Kita juga bisa mengetahui hadis marfu, yaitu hadis yang dan kita juga bisa mengetahui hadis yang makbul atau yang bisa diterima,
ataupun mardud yang ditolak. Kita juga bisa mengetahui hadis yang lebih yang dapat diamalkan dan mana hadis yang ghairu mulbih atau tidak dapat diamalkan. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu penyusun kitab-kitab ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah sudah ada sejak zaman Rasulullah masih hidup. Tetapi ilmu ini terasa diperlukan setelah Rasulullah wafat, terutama ketika umat Islam memulai upaya dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi dan mengadakan perjalanan keluar kota Madinah maupun Makkah. Sudah barang tentu secara langsung atau tidak memerlukan kaidah-kaidah guna menyeleksi periwayatan hadis. Dalam artian apakah hadis tersebut ini benar-benar dari Nabi atau buatan seseorang. Disinilah ilmu hadis diroyah mulai terwujud dalam bentuk kaidah-kaidah yang sederhana. Kemudian selanjutnya kaidah tersebut semakin disempurnakan oleh para ulama yang muncul pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Baik mereka yang secara khusus menspesialiskan dirinya dalam mempelajari satu disiplin ilmu maupun bidang-bidang lainnya, sehingga menjadi satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Di antara para ulama yang pertama kali menyusun ilmu hadis sebagai salah satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri secara lengkap adalah di antaranya Al-Qadhi Abu Muhammad Ar-Ramah-Hurmuzi. Kalian pasti tahu siapa beliau, karena beliau adalah perintis dari atau pelopor dari ilmu hadis riwayah. Beliau berasal dari Iran, bukan Arab, dengan kitab Al-Muhaddis Al-Fasil Bainar Rawi wal Wahi. Kemudian yang kedua yaitu Imam Hakim Abu Abdillah An-Naisaburi dengan kitab Ma'rifah Ulumul Hadis dal Al-Madkhal ila Kitabil Iqlil. Kemudian ada pula Abu Naim Al-Asfihani dengan kitab Al-Mustakhraj. Kemudian ada Al-Khatib Al-Baghdadi dengan kitab Al-Kifayah lil Ilmi Riwayah. Kemudian ada Abdul Qadir Iyad dengan kitab Al-Ilma fi Usulir Riwayah Wassima. Kemudian ada Abu Amr Usman Ibn Sholah Asy-Syahrazuri dengan kitab Ma'rifatul Ulumil Hadis atau biasa dikenal dengan Muqaddimah Ibnu Sholah fi Ulumil Hadis. Kitab yang terakhir ini yaitu Muqaddimah Ibnu Sholah telah disarai oleh para ulama berikutnya dan terdapat 27 mukhtasar atau ringkasannya sehingga dapat dijadikan pegangan oleh generasi berikutnya. Demikianlah kemudian muncul berbagai kitab mustalahul hadis dengan berbagai jenisnya, baik berupa nadhm maupun nathar atau prosa dan syarah-syarah. Misalnya nadhm Alfiyah karya As-Suyuti yang disarai oleh Syekh Mahfud At-Tirmasi dengan judul Manhaj Zawil Nadhar, dan At-Taqrib karya Imam Nawawi yang disarai oleh As-Suyuti dengan judul Tadribur Rawi. Mungkin kita tidak asing dengan kata Nadhm Alfiyah karangan As-Suyuti, karena As-Suyuti ini beliau mumpuni dalam berbagai bidang. Karangan-karangan beliau ada Alfiyah Suyuti dalam ilmu balaghah, ada Alfiyah As-Suyuti dalam bidang mustalahul hadis, ada Alfiyah As-Suyuti dalam ilmu usul. Di bidang tafsir umpamanya As-Suyuti di antara salah satu karangan beliau adalah Al-Itqan
fi ulumil Quran. Ada pula mafatihul ghaib fit tafsir. Ada pula lubabun nukul fi asbabin nuzul. Di bidang ilmu hadis, karya beliau diantaranya yaitu Taqribul Gharib. Sementara yang mensarai beliau yaitu Syekh Turmusi. Ini adalah ulama besar yang berasal dari Nusantara atau Indonesia. Tepatnya beliau berasal dari Tremas, Kecamatan Arsusari, Pacitan, Jawa Timur. Beliau ini adalah merupakan pakar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Karena kepakarannya itulah ia diangkat menjadi salah satu ulama yang mengajar di Masjidil Haram. Spesialisasinya dalam mengajar di Masjidil Haram adalah bidang hadis dan ulumul hadis. Salah satu karyanya dalam bidang ulumul hadis yang paling populer dan telah dicetak berulang kali adalah Manhaj Dhawin Nadhar. Kitab ini berisikan kaidah-kaidah ilmu hadis atau ilmu mustalahul hadis. Kemudian kitab karya ulama kontemporer lainnya diantaranya yaitu ada Qawaidut Tahdits karya Jamaluddin Al-Qasimi maupun Taisir Mustalahul Hadis karya Mahmud Tohan. Itulah diantaranya karya-karya yang berkaitan dengan ilmu hadis diroyah. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.